Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأيتها الأخوات, para jamaah Masjid Nurul Jannah yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, masih di atas iman, masih di atas Islam, dan masih bersemangat untuk menghadiri kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat wajib berjamaah di masjid dan juga menghadiri majlis ilmu ini. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada hadis yang baru. Hadis yang keberapa? Nah, hadis yang ke-36. Silakan dibuka bagi yang membawa matannya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata muallif yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus sadisu wa thalathun. Hadis yang ke-36. Ada yang sudah hafal para jemaah? Sudah mau ganti tahun nih, udah mau habis 1443 Hijriah. Ada yang sudah hafal hadis yang ke-36? Ya, masyaallah. Baik, nanti silakan dihafalkan di rumah ya. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa nama aslinya Abu Hurairah? Ada yang masih ingat? Hadis-hadis yang awal dulu disebutkan oleh muallif. Siapa namanya?
Nama aslinya Abu Hurairah. Kalau nama Gubernur DKI Jakarta siapa? Pak Anies katanya. Tahu ya, Masya Allah. Kalau nama aslinya Abu Hurairah siapa? Abdurrahman ibn Sakhar. Nah, Abdurrahman bin Sakhar. Jadi sebagian sahabat dan sebagian ulama ada yang ma'ruf dengan nama kunyahnya, ada juga yang ma'ruf dengan nama aslinya. Contohnya seperti Umar. Umar dikenal dengan nama Umar. Nama kunyahnya kadang jarang orang yang tahu. Siapa nama kunyah Umar? Abu Hafs. Hadis yang keberapa itu? Pertama dan yang kedua juga disebutkan Abu Hafs, Abu Hafsah asalnya. Begitulah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar terkenal dengan nama kunyahnya. Ali bin Abi Thalib terkenal nama aslinya. Utsman bin Affan dan sebagian para sahabat ada yang terkenal dengan nama aslinya dan ada juga yang terkenal dengan nama kunyahnya. Begitu pula ustadz-ustadz kita. Ada yang tahu nama aslinya Ustadz Abu Ubaidah? Sering kan, pernah hadir sini berapa kali kan? Siapa nama aslinya? Yusuf, Ustadz Yusuf, sahih. Jadi banyak orang ada yang nggak tahu kadang. Ini seperti itu. Jadi harus dipelajari ya, jangan sebagai bentuk kecintaan kita kepada para sahabat, kepada para ulama. Kita pelajari siapa namanya, siapa nama anaknya, nama istrinya. Kita pelajari sirah-sirah mereka agar semakin kita mencintai mereka sebagai panutan kita semuanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadza al-lafadz. Ini hadis ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini adalah lafaz dari al-Imam Muslim. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan kita bagi menjadi dua. Karena waktunya enggak cukup, jadi kita bagi menjadi dua. Nanti kita bacakan hadisnya sampai mana nanti habis waktunya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man naffasa an mu'minin. Siapa saja yang naffasa artinya wasa'. Barang siapa yang meluaskan, yang melapangkan, atau barang siapa yang memudahkan. Jadi bahasa gampangnya, siapa saja yang memudahkan an mu'minin, seorang mukmin, seorang yang beriman. Urusan seorang yang beriman, urusan seorang muslim, saudaranya dimudahkan. Kurbatan min kurabid dunia, dimudahkan sebuah urusan dari urusan-urusan dunia. Jadi di sini anjuran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita berbuat kebaikan dengan memudahkan urusan dunia. Kalau kita mampu berbuat yang lebih mudah bagi saudara kita, kenapa tidak? Kalau sebagian orang ada yang berpendapat kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Pernah dengar kaidah ini? Jadi kalau bisa itu dipersusah saja, biar nanti ada di bawah
tangan itu atau di bawah meja, ya kan? Jadi demikian, seharusnya seorang muslim semakin dia memudahkan urusan saudaranya muslimnya yang lain, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan dia nanti di hari kiamat. Dan balasan ini para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa balasan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sebanding dengan apa yang kita lakukan. Namanya sama-sama dimudahkan, memudahkan urusan saudara muslim, dimudahkan oleh Allah urusan pada hari kiamat, tapi jenisnya berbeda-beda. Kalau kita memudahkan urusan dunia mungkin dengan mudah, misalkan ada kita bisa membuat aturan-aturan mempermudah urusan muslim, mungkin bawahan kita dan seterusnya, mudah sebenarnya kita lakukan. Akan tapi nanti di akhirat tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan balasan tersebut adalah balasan yang besar, tidak sebanding dengan perbuatan kita di dunia. Begitu pula misalkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa saja yang mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa saja yang mengaku cinta Allah, ikuti Nabi. Balasannya apa? Allah akan mencintai kalian. Dan senantiasa cintanya Allah tidak akan sama dengan apa? Cinta kita semua. Jadi demikian. Walaupun namanya sama, balasannya siapa yang memudahkan urusan muslim akan mendapatkan kemudahan. Siapa yang mencintai Allah akan dicintai oleh Allah. Namanya boleh apa? Boleh sama, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Begitu kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala penuh dengan ketinggian atau sesuai dengan kelayakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jazaa'u min jinsil amal. Perbuatan itu pasti, ya. Balasan itu pasti sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita mudahkan urusan orang, Allah akan membantu kita, akan memudahkan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Jadi jangan dibalik. Nanti kalau antum misalkan jadi atasan di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat kerja, jadi kaidah ini dijadikan sebagai pegangan. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan apa? Mempersulit. Kalau emang bisa dipermudah, permudah. Jangan mencari-cari kesempatan, mencari-cari celah. Ya, agar apa? Agar bisa dapat tambahan tips. Padahal tips itu namanya apa? Sogo. Tips dalam bahasa kita namanya apa? Sogo menyogo. Ya, dikasih tips biar dipermudah. Bikin surat-surat harusnya bisa sehari dijadikan 1 pekan, kalau mau sehari wani piro, ya kan? Jadi demikian, ya harus kita jadikan pondasi-pondasi kita di dalam bekerja, dalam bermuamalah, pondasinya adalah pondasi agama. Jadi seorang yang berilmu, dia mampu membuat kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang bisa mempermudah siapa? Mempermudah orang lain. Jadi kita hanya mengharapkan ganjaran balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi balasan. Kemudian walakin kata Syekh, walakin min haitsu an-naw' yakhtalif ikhtilafan 'azima. Meskipun namanya sama-sama memudahkan, tapi jenisnya berbeda. Fakurabud dunya la yusawi syai'an binisbati likurabil akhirah. Urusan-urusan dunia tidak akan pernah sebanding dengan apa? Dengan urusan akhirat. Kita dikasih minum saja nanti di akhirat para jamaah, itu sangat luar biasa manfaatnya buat kita semuanya. Kalau kita sekarang misalkan ngasih orang minum seember atau 2 ember, atau dikasih mengalirkan airnya orang kehausan, tidak akan merugikan kita terlalu banyak. Enggak akan miskin kita memberikan orang
minum, tapi nanti segelas air aja, seteguk saja, misalkan kita mampu diberikan kesempatan minum di telaga Nabi, itu sangat apa? Sangat luar biasa. Jadi nggak bisa dibandingkan, meskipun hanya bantuan-bantuan sepele. Terkadang kita menyepelekan bantuan kepada orang yang sedikit atau yang mudah. Akan tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak melihat besar atau kecilnya amalan, ikhlas atau tidak. Ya, dia melakukan karena apa? Maka ini yang harus kita apa? Yang harus kita perhatikan. Fa idza naffasallahu 'anil insan kurbatan min qurabil akhirah. Apabila Allah Subhanahu wa taala meluaskan, melapangkan urusan manusia satu hal yang berkaitan dengan akhirat, kana thawabuhu a'zama min amalihi. Ganjaran itu lebih besar, lebih mulia, lebih manfaat daripada apa? Perbuatan itu sendiri. Jadi kita hanya mengharapkan siapa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, adapun sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaumul qiyamah. Jadi dari man naffasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya, naffasallahu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Yaumul qiyamah di sini maksudnya adalah pada hari terjadinya hari kiamat. Dan kenapa dinamakan hari kiamat? Di sini disebutkan oleh Syekh. Kenapa ditamakan yaqum atau qiyamah? Artinya berdiri tegak maksudnya al-qiyamah itu. Ada 3 alasan disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin kenapa dinamakan dengan yaumul qiyamah. Hari kiamat itu kenapa dinamakan yaumul qiyamah? Yang pertama, annan nasa yaqumuna fihi min quburihim lillahi azza wa jalla. Yang pertama, kelak manusia akan berdiri, akan bangkit dari kuburan-kuburan mereka. Seperti yang kita ketahui bahwasanya nanti malaikat akan meniupkan 2 kali tiupan. Tiupan yang pertama, semua yang bernyawa mati. Semua yang bernyawa apa? Mati, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi atau dalam bahasanya semua makhluk mati kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Kemudian tiupan yang kedua bangkit. Semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi azza wa jal, bangkit menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah saat-saat yang sulit. Ya, saat-saat kebangkitan ini adalah saat-saat yang sulit. Semua orang sibuk dengan diri mereka sendiri. Gak ada yang sibuk dengan aib orang lain. Sibuk. Bahkan dengan saudaranya sendiri nggak berani ketemu para jamaah ya. Kalau sekarang mungkin ya sangat akrab kita dengan saudara. Bahkan kita lebih akrab dengan saudara dibandingkan orang tua terkadang. Ya, karena kalau sama saudara mungkin sebaya atau beda berapa tahun nyambung ngobrolnya, enak. Akan tapi kelak pada hari kiamat tidak ada yang berani ketemu dengan saudaranya kecuali orang-orang yang emang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang hafal surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Pada hari itu, pada hari kiamat, semua orang lari dari saudaranya. Di sini disebutkan oleh Allah yang pertama lari dari saudaranya, karena di dunia saudara ini sangat dekat dengan kita semuanya. Karena kebanyakan orang tua kan duluan meninggal ya kan? Kebanyakan, walaupun ada banyak anak-anak yang duluan meninggal dari orang tuanya. Kemudian wa ummihi wa abi, lari juga dari orang tuanya yang dulu di dunia, pada saat di dunia orang tua kita bahkan berjuang demi kita semuanya. Kita masih jadi orang tua kita masih sayang sama kita kalau masih punya orang tua. Kemudian juga wa sahibatihi wa bani, lari juga dari sahabatnya, dari temannya, yang teman dia bergaul, karib kerabatnya, lari juga dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Setiap orang memiliki urusan masing-masing yang menyibukkan dia. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu taala anha
bertanya ketika disebutkan bahwasanya kelak akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, nanti gimana di akhirat? Enggak ada orang saling lihat gitu, nih auratnya dan seterusnya." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka memiliki urusan yang lebih urgent daripada itu, lebih penting sehingga enggak terpikirkan demikian. Kalau kita berintrospeksi diri keadaan-keadaan pada hari kiamat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terapkan di dunia, kita sibuk dengan diri kita, sibuk dengan aib kita, sibuk dengan kekurangan kita, kita enggak ada waktu lagi buat ngepoin urusan orang. Ya, enggak ada lagi ini yang lagi berita yang lagi hangat apa nih, enggak ada lagi kesempatan. Itu kemarin kena tetangga saya, apa suara pecah-pecah itu, ada apa dia mereka orang itu, enggak ada waktu demikian. Karena apa? Karena kita akan sibuk dengan urusan diri kita sendiri. Oleh karena Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hitung diri-diri kalian di dunia sebelum nanti kalian dihitung di akhirat. Wazinu a'malakum, dan timbang amalan-amalan kalian sebelum kalian ditimbang nanti di akhirat. Jadi kalau di dunia, kalau kita muhasabah, menghitung diri kita, kita masih ada kesempatan untuk bertaubat. Ya, misalkan hari ini, nanti sebelum tidur kita pikir hari ini ngapain aja. Ya, ada enggak kezoliman yang kita lakukan, segera kita bertaubat. Segera kita minta maaf kepada orang yang dizolimi. Kalau itu terbiasa kita lakukan setiap hari, mungkin nanti kita keluar dari dunia ini tanpa apa? Tanpa membawa dosa. Itulah fungsinya kita bermuhasabah pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis dalil yang menunjukkan bahwasanya kelak pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan menuju Rabb-nya, adalah surah Al-Mutaffifin. Ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari di mana manusia dibangkitkan menghadap Rabbul alamin. Kemudian yang kedua, alasan kenapa dinamakan hari kiamat itu dengan al-qiyamah adalah annahu tuqamu fihi al-ashhad. Kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan para saksi-saksi. Dan tentunya para saksi ini tidak akan mampu kita sogok para jamaah. Kalau di dunia mungkin masih bisa disuap, masih bisa dibungkam, atau masih bisa dihilangkan. Ya, ada orang punya saksi yang memberatkan, dia dihilangkan saja. Di dunia bisa, akan tapi di akhirat tidak akan pernah mampu. Kalau kita lolos, misalkan kita zalim di dunia, lolos kita dari pengadilan dunia, belum tentu lolos dari pengadilan akhirat. Maka jangan bangga ya, sebagian orang ada yang mengambil hak orang lain dengan zalim. Dia hanya mampu mendatangkan bukti-bukti palsu misalkan, dia bangga. Akan tapi dia lupa bahwasanya nanti ada pengadilan, ada meja hijau yang tidak bisa tidak bisa disogok, tidak bisa disuap, tidak bisa dikelabui. Itu pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Maka saksi-saksi kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surah Al-Ghafir atau surah Ghafir ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan di dunia. Maka ini juga kabar gembira buat kita semuanya, bagi orang-orang yang beriman pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita semuanya yang menolong agama Allah. Ya, bagi orang-orang yang menolong agama Allah, apapun bagian hal yang dia menolong agama Allah, baik yang skala kecil ataupun yang besar, dia menolong agama Allah misalkan dengan mengadakan kajian panitiannya, atau orang yang nyapu masjidnya, ataupun hal kecil yang dilakukan dalam menolong agama Allah,
Ini diantara sebab kita mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Wa yauma yaqumul ashhad, dan nanti juga akan ditolong pada saat saksi-saksi dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meringankan ya beban kita kelak pada hari kiamat di dalam menghadapi peradilan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara alasan dinamakan hari kiamat itu al-qiyamah adalah annahu yuqamu fihil adl. Pada hari itu akan ditegakkan keadilan. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Adil. Al-Adil, yang maha adil. Tidak akan menzalimi siapa saja. Ya. Bahkan nanti hewan-hewan yang bertanduk, kalau dulu di dunia dia tanduk hewan yang tidak bertanduk, nanti dibangkitkan, ditanduk lagi, dibalas. Ya, orang-orang yang kuat, yang zalim, memukul orang tanpa alasan, atau orang yang melukai orang tanpa alasan, kalau lolos di pengadilan dunia, nanti ada pengadilan apa? Akhirat. Ada namanya pengadilan yang tidak bisa disogok. Pasti adil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 6 ayat 47, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a." Dan kami akan meletakkan al-mawazin, timbangan-timbangan, neraca-neraca yang adil. Ya, neraca ini pasti benar dia timbangannya, tidak mungkin dia salah. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada seorang pun akan dizalimi pada hari tersebut. Maka kalau sekarang di dunia kita dizalimi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pengadilan di akhirat. Ya, jangan bersedih. Kalah di dunia, kalau kita dalam keadaan benar, nanti ada namanya apa? Pengadilan akhirat. Maka jangan sampai kita berbangga apabila kita memenangkan sebuah perkara atau perdebatan atau hal apa saja, namun kita mengetahui itu adalah zalim, jangan berbangga. Masih ada namanya pengadilan apa? Pengadilan akhirat. Makanya nih para jamaah, kenapa al-qiyamah atau hari kiamat itu dinamakan al-qiyamah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa man yassara, siapa saja yang memudahkan. Yassara sahala, bermakna apa? Sahala. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa saja yang memudahkan urusan orang yang memiliki hutang. Ya, mu'sir itu adalah orang yang kesulitan, yang memiliki tanggungan, memiliki hutang. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ini bagi orang-orang yang memiliki kekayaan atau memiliki kelebihan harta, yang dia terbiasa memberikan hutang, maka permudahlah. Kalau mampu diulur, diulur saja. Kalau emang dia benar-benar enggak mampu, ya kecuali ada sebagian orang yang dia berhutang enggak ada niatan untuk mengembalikan. Ya, ada sebagian orang yang memang hobi minjem. Hobinya minjem sampai orang yang dipinjam lupa dia udah minjam berapa ini. Ya, kalau manusia ada batasnya para jamaah. Jadi enggak semua manusia itu ngasih terus. Sekali dua kali iya, naam akhi silahkan dipinjam. Naam akhi silahkan dipinjam. Nanti kalau udah kesekian kalinya bisa saja enggak dikasih. Ini perbedaan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahkan kalau kita enggak minta, kita dianggap sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mampu kita mudahkan urusan orang, permudah. Ya, ditangguhkan. Janjinya bulan Syawal lewat, tangguhkan. Janjinya lagi ya udah akhir Dzulqa'dah berakhir belum bayar, dia minta ya udah Dzulhijjah, yang seterusnya dan seterusnya. Akan tapi nasihat saya bagi yang berhutang, ya ini juga tadi bagi yang memiliki apa? Kelebihan harta. Kalau bagi yang berhutang, kalau belum mampu bayar, minimal ngabari gitu loh. Ya. Ngabari afwan ya akhi. Meskipun
ada yang dinamakan bisnis afwan. Tahu namanya bisnis afwan para jamaah? Afwan akhi, belum bisa bayar. Afwan akhi, afwan akhi. Padahal dia nggak ada niat. Allah Subhanahu wa taala tahu mana orang-orang yang memang niat untuk bayar hutang. Karena di antara orang yang pasti ditolong oleh Allah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang berhutang dia niat untuk mengembalikan, ada niat, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk niat tadi? Di antaranya dia berusaha untuk nyicil misalkan. Dia ada gajinya sekian. Kalau dia makan misalkan 3 kali, sepertinya nggak bisa bayar hutang nih, dia kurangi 2 kali. Ini juga di antara apa? Ikhtiar, di antara usaha. Kalau dia udah niat, pasti akan dibantu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau belum mampu, kabari minimal, ya minimal WhatsApp atau ketemu. Mohon maaf, belum bisa bayar hutang dan seterusnya. Jangan galakan kita yang berhutang. Ya, ada sebagian orang lebih galak dia. Ya, kalau lagi minjem lemah lembut, ya masya Allah, dibawain hadiah. Inilah kalau lagi minjem. Kalau lagi ditagih hilang. Ya, WhatsApp-nya nggak aktif, centang 1 terus dan seterusnya. Ya, ini makanya diantara adab-adab yang buruk di dalam apa? Berhutang. Berhutang kalau kita butuh boleh-boleh saja kita berhutang. Kalau apa? Butuh, akan tapi wajib kita ganti. Dan hutang ini para jamaah tidak bisa dihapuskan hanya dengan kita beristighfar. Astagfirullah, ya Allah, aku punya hutang, nggak bisa dihapuskan. Kecuali kita bayar atau minta apa? Diridhoi oleh orang tempat kita berhutang. Dan ini adalah perkara berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak mau nyolatin orang yang punya hutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nggak mau nyolatin siapa? Orang yang punya hutang. Maka jangan bermudah-mudahan, terutama hutang yang ada ribanya. Nah, ini lebih berat lagi, sudah berhutang riba lagi, ya, dan seterusnya. Ini juga nanti bisa menyusahkan ya ahli waris kita kalau kita meninggal dunia, menyisakan hutang yang banyak, yang menelantarkan mereka, kasihan. Ya, karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Jangan sampai kita untuk hanya kemewahan, misalkan biar senang-senang aja di dunia, cepat-cepat berhutang. Jangan demikian. Maksudnya adalah orang-orang yang memudahkan hutang ini, memudahkan urusan orang yang berhutang. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 280, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Dan jika orang yang berhutang itu dalam keadaan kesulitan, maka berilah dia tangguhan, berilah dia kelonggaran sampai dia memiliki kelonggaran. Kalau kita apa? Kalau kita ya nggak butuh-butuh banget gitu, ya sudah banyak-banyak apa? Banyak-banyak mengalah. Karena sebagian orang kalau kita sudah berhutang nih para jamaah, anggap saja nggak ada deh dulu deh, jangan dihitung-hitung. Ya, kalau kita mampu atau lebih baik lagi diikhlaskan saja. Ini sangat mulia. Akhlak yang apa? Sangat mulia, cahaya di atas cahaya para jemaah. Kebaikan di atas kebaikan. Orang yang ngasih hutang setiap hari sebelum dilunasi hutangnya, kata Nabi, dianggap sedekah. Dianggap apa? Dia bersedekah terus, sedekah. Apalagi kalau dia ya sudahlah. Kalau cuman beberapa puluh apa nih? 10.000 atau 10 juta ini ya. Beberapa rupiah lah, berapa ratus ribu misalkan, atau cuman hutang gula 1 kilogram misalkan, atau yang semisalnya. Kalau sebisa mungkin kita mampu sedekahkan saja, sedekah. Ini bukan berarti saya suruh sedekahin rumah ya, sedekah rumah biar dapat rumah mewah ya kan, enggak demikian. Ya, sedekah yang mampu kita lakukan, bersedekah untuk saudara kita. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di atas, siapa yang memudahkan urusan dunia para jamaah, nanti balasannya akan dimudahkan urusan pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang berhutang, balasannya ada 2, akan dimudahkan urusan dunianya dan juga akan dimudahkan urusan apa? Urusan akhirat. Beri tangguhan kalau kita mampu. Kemudian waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutup aib, menutup
keburukan bagi seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, misalkan kita tahu aib saudara kita, sebisa mungkin kita tutup rapat-rapat. Apalagi ada misalkan teman kita curhat, dia ngomong 4 mata. Kalau sudah ngomong 4 mata itu biasanya rahasia. Ya. Jangan sampai 4 mata sama dia, kita ngomong lagi sama teman, ini rahasia ya. Ini tadi saya ngomong sama teman, rahasia, jangan cerita. Nanti ngomong yang ketiga lagi ke yang lain, ini rahasia, semua tersebar semuanya. Jangan sampai demikian. Terutama aib istri atau pasangan kita dan aib teman kita. Biasanya kalau kita berteman, itu banyak sekali aib-aib teman kita yang kita ketahui. Sebisa mungkin kita tutup rapat aib tersebut, meski udah enggak teman kita lagi. Ya, kebanyakan orang kalau berteman, ya sudahlah teman saya ini enggak mau dia sebarkan. Kalau lagi berantem, disebarin aibnya. Nah, ini bukan ciri-ciri teman yang baik. Dan terutama pasangan kita, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala katakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka itu, para istri itu adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Apa fungsi pakaian? Di antara fungsi pakaian adalah menutupi cacat kita, menutupi aib. Siapa yang tahu kalau kita ada panuan di pinggul kita? Siapa yang tahu? Istri tahu. Atau di punggung kita ada bekas sayatan atau ada bekas, mohon maaf, koreng misalkan. Siapa yang tahu? Istri kita. Fungsi pakaian itu apa? Nutupin, teman kita nggak tahu. Ya, maka berfungsilah sebagai pakaian bagi istri, dan para istri berfungsi pakaian bagi suami. Jangan sampai aib-aib suaminya dijadikan bahan obrolan bersama temannya atau bahan gosip. Kalau ibu-ibu sudah kumpul para jamaah, nggak tahu kalau bapak-bapak sudah kumpul ya. Tapi setahu saya kalau bapak-bapak sangat jarang ngomongin istrinya. Ya, sangat jarang ngomongin istrinya. Tapi kalau ibu-ibu nanti tanya istri masing-masing di rumah, kalau sudah ngomong biasanya bagi ibu-ibu yang kayaknya istri-istri antum nggak ada kayak gitu, tapi ya. Tapi nanti tanya temennya ada nggak yang kayak gitu. Jangan dicontoh. Ngomongin suami saya begini, suami saya begini, suami saya pelit banget gitu ya kan. Suami saya ya, begini dan begini. Ini bukan ciri-ciri pakaian yang baik. Nasihati istri kita jangan sampai menjadi demikian. Dan orang yang paling berhak kita tutupi aibnya adalah istri kita. Ya, jangan sampai kita meskipun sudah bercerai para jemaah, ada sebagian orang udah bercerai disebarin biar nggak laku gitu. Jangan. Dia masih saudara kita. Kalau dia bukan istri kita, mantan istri kita misalkan, dia adalah saudara muslim kita. Makanya ada seorang pernah ditanya, dia lagi bermasalah sama istrinya. Ditanya sama temannya, "Wahai fulan, kenapa engkau ingin cerai sama istrinya?" Dia mengatakan, "Itu istri saya. Ngapain saya nyebarin aibnya?" katanya demikian. Kemudian selang beberapa waktu diceraikan istrinya. Nanya lagi temannya, "Nah, sekarang sudah bukan istri antum," katanya, "bukan istri kamu. Kenapa engkau cerai sama dia?" "Loh, dia adalah saudari muslim saya. Yang wajib saya tutup aibnya." Jadi kalau bisa para jamaah, udah misalkan nggak bisa bersatu lagi, aibnya juga kita tutup rapat-rapat. Saudara muslim kita, dia juga berhak untuk melanjutkan hidupnya dan seterusnya, balasannya juga sangat luar biasa. Allah akan tutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Dan kita harus, kalau boleh jujur para jamaah, kita semua kita punya aib. Setiap hari kita melakukan dosa, meskipun dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Kita semuanya menjadi soleh ini karena Allah tutupi aib kita para jamaah. Ya, introspeksi. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menutupi kekurangan-kekurangan kita. Kalau seandainya orang-orang tahu, bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya ada yang tahu, ada seorang ulama mengatakan, kalau seandainya mereka tahu aib saya, mungkin mereka akan enggak mau berteman sama saya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah tutup aib kita
Di antaranya juga kita harus menutup aib kita sendiri para jemaah. Jangan sampai kita menyebarkan aib kita sendiri. Banyak orang punya aib di masa lalu. Ya, di masa-masa sebelum hijrah pernah berbuat begini, pernah berbuat begitu. Dia bangga misalkan. Dia ceritakan terus-menerus. Dia tidak tutup. Ini di antara cara Allah membuka aib dia. Jadi jangan bangga, saya pernah begini, saya pernah begini. Tutup. Kalau sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tahu, diam-diam saja. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba manakala dia menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pertolongan yang tentunya lebih mulia, lebih besar dibandingkan perbuatan kita semuanya. Kemudian sampai di sini para jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang akan kita baca, kemudian kita bacakan beberapa faedah dari penggalan hadis yang sudah kita bacakan tadi. Yang pertama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah al-hasu ala tanfisil karbi 'anil mu'minin. Ini adalah anjuran, penyemangat bagi kita semuanya agar kita bisa mempermudah urusan kaum mukminin. Kalau kita mampu, sebisa mungkin kita permudah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan ini termasuk dalam semua perkara para jemaah. Baik itu urusan harta, kemudian urusan badan, urusan hutang piutang, urusan misalkan ada jalan dan seterusnya, pengecoran dan semua urusan dunia, sebisa mungkin kita permudah saudara kita permudah semampu kita semua. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah annal jazaa'a min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan perbuatan, baik di dalam kebaikan ataupun di dalam keburukan. Makanya kalau kita misalkan para jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu kita sering durhaka sama orang tua, na'udzubillah, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau anak-anak kita durhaka. Ya, jangan heran kalau kita memiliki anak-anak yang durhaka. Kalau kita pernah mencaci maki orang tua kita, nanti jangan heran dan jangan kaget anak-anak kita akan mencaci maki kita semuanya. Makanya diceritakan dalam sebuah buku, ada seorang orang tua yang dia sedang sakit, kemudian sama anaknya diseret, tahu diseret ya, ditarik lah ya, diseret lah bahasanya, apa benar diseret ya, ditarik itu, diseret sampai depan gerbang desa, sampai di Gapura. Kemudian kata bapaknya, stop, nak, sampai di sini nak, karena dulu saya menyeret bapak saya sampai di sini. Ini kisahnya sahih para jamaah. Langsung dibalas, apalagi yang namanya urusan orang tua. Dan di antara dosa yang disegerakan balasannya adalah durhaka sama orang tua. Maka kita renungkan kembali perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan kepada orang tua. Kalau kita ingat, segera minta maaf. Sebelum tidak ada kesempatan minta maaf. Orang tua kita pernah melototi orang tua, mungkin dia yang namanya umur dulu mungkin 17-an, 18-an, atau baru-baru menikah. Gara-gara anak, terkadang sebagian anak membentak orang tuanya. Gara-gara istrinya, sebagian anak membentak orang tuanya. Gara-gara suami, sebagian istri rela durhaka kepada siapa? Orang tuanya. Tidak boleh kita lakukan demikian para jamaah. Orang tua nomor satu.
Biarkanlah kita durhaka sama anak, tapi nggak ada durhaka sama anak. Ya misalkan berselisih antara orang tua dengan anak, jangan sampai kita membentak orang tua, jangan sampai menyakiti hati orang tua, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan sampai gara-gara dunia kita menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulai ini adalah isbatu yaumil qiyamah. Ini juga menunjukkan dalil akan adanya hari kiamat. Ya, dalil akan adanya hari kiamat dan wajib kita yakini. Ya, bahkan di antara rukun apa? Rukun iman, harus beriman kepada adanya hari akhir. Kita tidak boleh ragu di dalam perkara ini. Kemudian yang keempat, anna fi yaumil qiyamati qurban 'azimatan. Bahwasanya pada hari kiamat ada perkara-perkara yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Kemudahan-kemudahan yang lebih besar dibandingkan perbuatan kita di dunia. Dan ini yang kita harapkan. Kita berbuat sedikit, Allah Subhanahu wa taala akan ganjar dengan yang lebih banyak. Bahkan ganjarannya enggak kebanding, akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai berapa? 70 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran tidak akan pernah sama dengan perbuatan kita semuanya. Kemudian yang kelima, al-hassu 'ala at-taysiri 'ala al-mu'sir. Ini juga anjuran bagi kita semuanya untuk memudahkan urusan orang yang berhutang. Sebisa mungkin kita memberikan tangguhan-tangguhan, kemudahan-kemudahan. Kalau dia nggak mampu bayar cash, cicil saja. Nggak mampu nyicil 100.000, 10.000 saja sehari nggak apa-apa. Atau 10.000 sepekan misalkan. Dan seterusnya di antara kemudahan-kemudahan yang dapat kita lakukan. Wa annahu sayusayyiru alaihi fid dunya wal akhirah. Akan dimudahkan balasannya, akan dimudahkan urusan dia di dunia dan di mana? Dan di akhirat. Kemudian yang keenam, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulai ini adalah annat taysiri 'alal mu'sir fihi ajran. Orang yang memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, ajrun fid dunia, balasan di dunia. Berupa apa? Dimudahkan urusan dia. Kemudian wa ajrun fil akhirah, dan akan mendapatkan kemudahan di akhirat. Ini yang lebih penting dan yang lebih agung dan lebih utama yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, di antara faedah yang dapat kita ambil adalah al-hassu ala satri al muslim. Anjuran untuk menutup aib seorang muslim. Jangan sampai kita menjadikan aib saudara kita menjadi apa? Bahan di warung kopi, bahan obrolan. Dan jangan senang para jemaah. Jadi kalau kita kumpul sama orang yang suka ngomongin orang yang enggak ada di situ, jangan senang. Kenapa? Nanti kalau kita enggak ada, kita yang diomongin. Ya, fulan begini, ntar ketemu sama si fulan yang diomongin, fulan begini dan fulan begini. Jadi jangan apa? Jangan kita, kalau Allah Subhanahu wa taala menamakan sebagai daging bangkai saudara yang sudah bau busuk. Jangan sampai kita suka makan daging saudara kita semuanya. Kemudian yang ke-8, annallaha ta'ala fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membantu dan menolong siapa saja yang membantu saudaranya. Kemudian yang ke-9, ilmullahi azza wa jalla bi umuril khalqi wa annahu ya'lamu man naffasa an mu'min. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu tentang segala perkara yang berkaitan dengan makhluknya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu siapa saja yang memudahkan apa? Saudara muslimnya, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah
bayanu kamali adlillahi azza wa jal, penjelasan adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi adilnya Allah tidak sama dengan adilnya apa? Makhluk. Kalau adilnya makhluk, adilnya manusia dikasih sama. Ya, dikasih apa? Dikasih yang sama. Kalau adilnya Allah tidak akan pernah sama dengan apa yang kita lakukan. Lebih, dikasih lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan pernah sama hakikatnya adilnya manusia dengan adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Adilnya Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ketinggian, sesuai dengan kelayakan, dan sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita di dunia ataupun di akhirat, dan menutupi aib-aib kita baik di dunia ataupun di akhirat. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allah ta'ala alam. Apabila ada yang benar maka itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada yang salah maka itu dari kekurangan ilmu saya pribadi. Allah subhanahu wa ta'ala terbebaskan dari segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.